selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai cara menggunakan Jupyter Notebook. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah install Jupyter Notebook. Nah sekarang kita akan belajar cara menggunakan Jupyter Notebook untuk Python gitu ya, untuk Python. Karena kita udah sepakat kemarin menggunakan bahasa Python untuk pengelolaan data science kita ya. Nah, jadi kita sekarang akan belajar cara menggunakan Jupyter Notebook yang udah kita install kemarin. Nah, caranya adalah pertama terlebih dahulu tampilkan terminal. Kalau di saya pakai terminal kali ini ya, karena sebelumnya saya menggunakan, mungkin Anda agak sedikit lihat perbedaan. Kalau sebelumnya saya menggunakan Windows 10 pada laptop saya yang satu lagi. Tapi karena begitu saya tes kemarin udah saya letakkan di YouTube materinya, suaranya agak sedikit, suaranya agak kecil. Jadi saya kurang puas. Jadi saya pakai sekarang adalah MacBook ya. Jadi di MacBook ini udah saya install Minikondanya, juga udah saya install Jupyter Notebooknya. Caranya memang cukup berbeda juga ya dibandingkan dengan install menggunakan Windows kemarin. Jadi kalau ada waktu lagi nanti akan saya buat lagi tutorial cara menginstal Miniconda dengan Jupyter Notebook pada MacBook. Nah sekarang ini kita udah sama ya. Sekarang berada pada, kalau saya ada menggunakan terminal, Anda silakan menggunakan Prom kalau pada Windows. Caranya tampilkan Prom yang udah kita coba testing kemarin ya, di sudut kanan bawah pada kolom yang search-nya itu, ketikkan saja di situ Prom ya, atau Miniconda ya, atau Anaconda Prom. Nah, itu akan muncul nanti, kemudian tinggal Anda klik itu nantinya. Nah, kemudian setelah Anda klik, Anda ketikkan Jupyter Notebook. Nah, kalau bisa sih kita bekerja sekarang udah mulai bekerjanya di direktori kerja kita ya, di direktori kerja kita atau di working file kita ya, bekerjanya di direktori kita. Nah, kalau saya udah membuat direktorinya, yaitu saya simpan nanti pekerjaan saya seluruhnya adalah di dokumen saja. Kalau Anda boleh nanti milihnya di D, kemudian ada lagi subdirectory juga boleh, silakan saja. Ada lagi subnya lagi lebih kecil juga silakan saja. Tinggal kita buat aja nanti di sini CD-nya berapa. Jadi kalau seandainya Anda membuat nanti kerja Anda di D, maka Anda ketikkan dulu, saya habis promnya itu adalah D.2 enter gitu ya, D.2 enter. Nah, kalau saya meletakkannya di apa ya, di dokumen gitu ya. Kalau Anda nanti di D.2 enter, kemudian di D-nya itu lagi nanti Anda masukkan lagi subfolder Anda. Nah, kalau saya letakkan adalah di dokumen, maka saya langsung aja buat CD. Jangan lupa nanti setelah D.2 pakai CD lagi ya. CD itu artinya adalah change directory gitu ya, change directory atau ganti direktorinya gitu, dan ganti ke direktori apa? Ke direktori kerja yang kita maksudkan. Nah, kalau saya sih direktorinya tadi adalah di dokumen, maka saya buat di sini adalah change direktorinya adalah ke dokumen, CD dokumen enter. Maka Anda lihat di sini dia udah berada di dokumen gitu ya. Nah, setelah ini baru kita ketikkan adalah Jupyter Notebook. Kalau seandainya kita kemarin udah menginstalnya dengan benar, maka dia langsung menuju kepada website atau servernya, lokal hostnya, servernya daripada Jupyter. Nah, kita berada sekarang di dashboardnya Jupyter. Ini namanya adalah dashboardnya Jupyter. Ya, di dashboardnya Jupyter ini kita lihat di sini ada menu toolbarnya nanti, dan ada juga menu menu barnya dengan toolbarnya gitu ya, menu barisnya dengan menu toolbarnya. Nah, sekarang saya di dokumen itu saya udah buat 2 folder ya untuk pelatihan, ada praktikum dan ada praktikum data science. Kalau Anda terserah namanya apa, terserah sama Anda saja. Sekarang misalkan kita masuk ke praktikum data science ini ya, saya udah buat folder lagi tambahannya di situ, nama folder saya buat adalah introduction. Kalau Anda ingin membuat foldernya lagi di sini, tinggal Anda ketik nanti di sini new folder ya. Ya, new folder. Nah, akan kita buat di sini ada lagi tambahannya. Misalkan di sini saya tambah lagi folder, misalkan saya ganti namanya rename ya, kemudian saya buatkan misalkan di sini namanya misalkan adalah pengantar ya, pengantar data science misalkan ya, rename. Oke, gitu ya. Nah, sekarang misalkan kita masuk ke introduction, klik introduction. Saya ingin membuat satu file di introduction untuk latihan kita, klik Python 3. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat di sini Oke, kita lihat di sini di dashboard kita ini masih belum ada namanya. Misalnya ini kita kasih namanya adalah sesi 1. Ya, sesi 1 pengantar atau introduction Jupyter
Notebook gitu ya. Oke. Introduction Jupyter Notebook. Oke. Kita kasih rename untuk gampang kita nanti men-save-nya ya. Introduction Jupyter Notebook. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini namanya adalah menu bar-nya ya, dan ini namanya adalah toolbar-nya ya. Nah, sekarang di sini kita memiliki cell namanya. Ini namanya adalah cell. Cell ini tempat kita nanti mengetikkan semua script. Cell ini secara defaultnya ya, dia tipenya adalah code. Ya, secara defaultnya tipenya adalah code. Namun cell ini bisa kita ganti-ganti. Dia boleh bertipe code atau dia juga boleh bertipe markdown. Ya. Nah, apa bedanya antara code dengan markdown? Kalau seandainya markdown itu kita gunakan untuk mengetikkan string. Gunanya nanti adalah untuk memudahkan kita memberi alur cerita atau alur kerja dari program kita. Misalkan nanti kita ketikkan di sini apa, misalkan markdown, misalkan di sini ya. Untuk mengubah ini kita tekan aja merubah markdown dengan ke code itu tinggal menekan escape saja ya, menekan escape di tombol kita, tombol escape kita, dia berubah menjadi biru begini. Nah, misalkan kalau udah biru begini, misalkan kita kasih tombol shortcutnya 1, maka akan muncul di sini adalah pagar 1. Nah, di sini bisa kita ketikkan apa saja yang terserah Anda ketikkan untuk membantu Anda membimbing nanti ke dalam program Anda gitu ya. Misalkan ini heading, kalau ini saya buat aja ini ya, ini heading 1 ya, dengan tulisan yang sangat besar gitu. Maka saya buat gini ya, kemudian saya run. Oke, ini heading 1 dengan tulisan yang sangat besar. Nah, sekarang kita berada pada sel kedua. Nah, sel kedua ini bisa juga kita langsung buatkan di sini tipenya langsung otomatis tadi code ya. Kita misalkan kita buat di sini misalkan 2 tambah 2. Ini adalah code. Kemudian kita run kembali. Hasilnya adalah 4. Jadi kenapa kita pakai Jupyter itu? Jadi Jupyter itu antara script programnya, kemudian debugnya, runningnya dengan hasilnya itu langsung berada pada satu layar gitu ya. Satu layar. Jadi lebih enak kita langsung melihatnya. Misalkan kita 3, buat lagi 3 kali 5 misalkan ya. Kita nggak pakai run, kita juga bisa shortcutnya adalah shift enter. Itu juga langsung bisa hasilnya. Ya. Nah, kemudian kita misalkan sekarang rubah lagi ini menjadi heading yang baru lagi, kemudian saya tekan lagi escape untuk dia merubah menjadi warna biru ya. Kemudian setelah dia warna biru tekan lagi adalah M untuk dia berubah menjadi markdown. Jadi markdown tadi bisa kita tekan tandanya di sini markdown atau code, bisa juga merubahnya menjadi M dengan menekan M berarti dia merubah menjadi markdown, atau Y dia berubah lagi menjadi code ya. Nah, perhatikan MY itu akan merubah dia menjadi markdown atau code ya. Jadi kalau sekarang dia berubah menjadi code. Nah, sekarang saya mau berubah lagi menjadi markdown, tinggal saya tekan M, kemudian saya tekan angka 2. Nah, dia berubah menjadi tanda pagar atau pagarnya 2 buah. Saya ketikkan di sini, ini heading 2. Ini heading 2 dengan tulisan yang lebih kecil gitu ya, lebih kecil dari heading 1. Oke, shift enter. Nah, kita lihat bahwa kalau heading 2 atau tanda pagar 2 itu dia menghasilkan tulisan yang lebih kecil dari heading 1 gitu ya, dengan hasilnya lebih kecil gitu. Nah, ini kemudian apa tujuan daripada markdown ini ya, untuk menuntun alur kerja. Ya, ini saya sampelkan aja seperti ini. Kalau kerja kita asli nantinya tentu Anda akan membuat alurnya atau akan memberikan teks atau komen dari program kita itu, misalkan ini misalkan gini deh ya, misalkan saya rubah ini menjadi markdown kembali ya, ini saya ganti dengan saya pakai 3 deh gitu, saya pakai 3. Ini adalah heading 3 dengan tulisan yang lebih kecil lagi gitu ya. Oke, shift enter. Nah, ini saya mau pakai lagi. Ini tetap saya jadikan ini adalah heading lagi, saya pakai heading 1 ya. Kemudian saya anggap ini sebagai alur kerja saya. Di bawah adalah contoh program Python ya. Oke, Python untuk perkalian, shift enter. Misalkan saya buat di sini adalah 4 kali 5, shift enter.
20. Nah, jadi kita jadi tahu, oh iya ini adalah program perkalian. Karena adanya markdown, adanya penanda di atasnya yang menerjemahkan ini program apa gitu ya. Nah, kita juga bisa menambah sel yang ada ini dengan menggunakan shortcut ya. Jadi misalkan ini di sini kita mau nambah sel di atasnya. Jadi kalau untuk menambah sel di atasnya tinggal tekan A, itu nambah sel di bawahnya. Atau kalau seandainya nambah sel di bawahnya tekan B, itu nambah sel di bawahnya. Jadi untuk menambah sel di atasnya tekan A, untuk menambah sel di bawahnya nanti tekan B gitu ya. Nah, misalkan sekarang kita buat di sini kita tekan oke. Misalkan di sini saya tambah dulu ya selnya. Nah, biar agak panjang dikit. Nah, saya buat di sini misalkan adalah 9 dibagi 3. Oke, shift enter. Oke. 3 hasilnya ya, 9 bagi 3 3. Nah, sekarang ternyata ini nggak perlu. Ini selnya nggak perlu. Saya mau hapus selnya. Nah, untuk menghapus sel ini syaratnya adalah selnya harus dikasih selnya itu harus berwarna biru dulu. Caranya tekan lagi escape sehingga dia berwarna biru, baru tekan DD. Kita hilang ya, tekan DD lagi, hilang, tekan DD lagi, hilang gitu. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa merubah sel kita ini, mau kita rearrange ya, posisinya mau kita naikkan atau mau kita turunkan. Cukup letakkan di sini tombolnya aktif, cukup ditekan di sini adalah naikkan dia ke atas seberapa kita pengen dia naik selnya gitu ya. Nah, kemudian misalkan ini juga nggak ada guna selnya, misalkan kita tekan DD supaya hilang gitu ya. Nah, sekarang misalkan kita udah bisa menambah sel di atas, bisa menambah sel di bawah, juga kita bisa menghapus ya, juga kita bisa menandain dia adalah M dengan Y dengan markdown atau itu adalah code. Berarti itu adalah perintah-perintah dasar yang ada di dalam atau mengganti posisinya ya, mengganti posisinya kita juga bisa melakukannya. Dan kita juga bisa menghapus hasil, kita nggak perlu hasil misalkan, kita hanya perlu skripnya saja. Maka ini juga bisa kita hapus hasilnya nantinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oh, saya nggak perlu hasilnya ini atau apa gitu ya. Itu kita bisa sel ya. Kemudian di sini current output, kemudian kita klik clear gitu. Nah, itu ya, itu bisa kita clear, kita hasilnya menjadi hilang ya, hasilnya menjadi hilang. Atau kalau mau hasilnya hilang semuanya juga bisa gitu ya. Tinggal nanti Anda klik sel, kemudian di sini bukan current output, all output ya, langsung Anda clear di current all output ini ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya lagi saya ingin juga memberikan kepada Anda semua di sini. Kalau seandainya sudah ya, Anda tinggal save pekerjaan kita ini dengan cara Ctrl S. Kalau Anda pada Windows, kalau pada MacBook saya menekannya adalah Command S gitu. Nah, oke. Jadi kita lihat ya, dia udah men-save ya, dia udah save. Nah, sekarang kalau kita ingin menutup pekerjaan kita ini, kita anggap kita udah selesai gitu ya, kita udah selesai, maka caranya adalah kita menutupnya adalah dengan cara File, Close and Hold. Itu cara yang pertama ya. Kalau seandainya kita nutup saja di sini gitu ya, kita close di sini, ini sebenarnya dia masih aktif. Yang kita lihat di sini, dia masih aktif, lambangnya masih hijau ya. Ini masih hijau, ini masih aktif ini ya. Nah, kalau kita klik lagi dia masih aktif, masih ada ya. Jadi nggak boleh kita kalau menutup lembaran kerja kita dengan cara klik seperti ini saja, dia sebenarnya masih aktif. Ataupun misalkan kalau seandainya kita lihat mungkin di apanya ya, di terminalnya, nah itu juga masih aktif dia ya. Sebenarnya masih aktif ya. Kalau kita lihat di sini dia menjalankannya di localhost 88 gitu ya. Dia masih aktif. Nah, supaya ini masih bisa supaya ini bisa ditutup atau di-close dengan cara benar, maka caranya adalah Anda boleh menekan tombol quit di sini. Maka dia akan keluar. Ya, tombol quit di sini maka dia akan keluar, akan terminate. Atau boleh juga ini kita tandain di sini, kita tekan tombol shutdown. Ya, kita tekan tombol shutdown, maka dia mati. Yang hijau tadi warnanya dia sekarang berubah, sudah mati ya. Kemudian kita quit. Ya. Kita quit. Oke, nah kita lihat di sini you have shut down Jupyter. Nah, dari sampaikannya ya, dengan menekan tombol quit tadi, you have shut down Jupyter. You can now close this tab. Maka kita udah boleh meng-close
Jupyter Notebook kita ini dengan benar. Nah, kalau kita ingin mematikannya lagi dari sini, dia udah nampak di sini. Dan dikatakannya di sini nampak langsung di terminal kita itu adalah shutting down. Ya, kalau seandainya Anda menggunakan menggunakan Windows, maka yang ditekan itu adalah Ctrl C ya, Ctrl C. Ya, tekannya adalah Ctrl C kalau seandainya menggunakan Windows ya. Nah, Ctrl C. Itu nanti akan keluar juga adalah shutting down. Jadi kalau saya tadi pakai quit tadi, dia otomatis keluar shutting down-nya. Nah, demikian barangkali cara menggunakan Jupyter Notebook ya. Ada satu nih yang terlupa sama saya di sini adalah cara kita nanti menggunakan tombol shutdown tadi. Oke, saya kembali dulu. Kalau ingin kita kembali lagi ke Jupyter Notebook kita tadi ya, saya kembali lagi dulu ke CD. Sama ya, ketikkan ulang aja lagi ya. Tadi saya di dokumen. Oh iya, saya di dokumen, benar ya. Terlalu banyak file saya nih ya. Di documents, oke, CD dokumen, oke, saya ketikkan lagi adalah Jupyter Notebook gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke Jupyter Notebook. Nah, tadi saya ada di praktikum, di introduction, ini sesi 1 gitu ya. Saya aktifkan kembali. Nah, tadi kan ada di sini ya. Nah, kalau seandainya misalkan nanti kan terlalu banyak nih shortcutnya. Kemudian kita nggak hafal. Nah, caranya gampangnya adalah Anda tinggal nanti menekan ya, Anda tinggal nanti menekan huruf H saja ya. Nah, tekan huruf H. Maka huruf H ini nanti akan menampilkan seluruh shortcut yang ada yang bisa kita gunakan di Jupyter Notebook ini ya, keyboard shortcut. Kita boleh menggunakan ini semuanya. Kalau saya di MacBook ya. Tinggal saya lihat di sini, misalkan kalau saya mau save, dikatakan di sini adalah Command S gitu ya. Nah, contoh tadi pekerjaan kita tadi ya, ada tadi 1 itu adalah nambah change cell to heading 1 gitu ya. Angka 1 saya tekan tadi berarti adalah heading 1, angka 2 heading 2, angka 3 heading 3 kan gitu tadi ya. Kemudian ada lagi tadi adalah save. Saya pakai Command S berarti adalah save dan checkpoint. Save and checkpoint untuk menyimpannya. Kalau seandainya Anda menggunakan Windows berarti adalah Ctrl S gitu. Jadi kalau Anda lupa silahkan kembali aja ke H ini. H ini artinya adalah help. Jadi kita minta bantuan untuk mengingat kembali keyboard shortcut yang akan kita gunakan ya. Di sini semuanya komplit dan semuanya lengkap. Misalkan C copy selected cell, X berarti adalah cut selected cell, kemudian V berarti adalah paste selnya dan seterusnya. Jadi hampir sama ya dengan perintah-perintah yang sering kita gunakan. Nah, itu adalah keyboard shortcutnya. Jadi jangan lupa nanti digunakan keyboard shortcutnya kalau seandainya Anda lupa terhadap shortcut yang akan kita gunakan. Oke, kembali lagi kita keluar lagi di sini ya. Saya boleh juga menggunakan logout ya, juga bisa ya, leave. Kemudian ini udah saya nih, kalau logout juga boleh ya, dia langsung juga berubah menjadi warna hitam, artinya tidak hijau lagi, berarti udah mati gitu ya, quit. Oke. Ya. Nah, kalau saya buat lagi di sini saya close kembali. Nah, di sini saya juga bisa menggunakan kalau seandainya Ctrl C tadi ya. Nah, tuh shutdown, dia tanya. Kita yakin untuk men-shutdown atau tidak? Iya, maka dia udah otomatis ter-shutdown. Oke, selesai sudah materi saya mengenai cara menggunakan Jupyter Notebook. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.